Halo, Assalamualaikum. Welcome to Vicky Munakahat. Jadi, kali ini saya Mulia Dira Azhara dan teman saya Muhammad Yunus ingin membahas tentang apa sih pernikahan fasid dan batil itu. Jadi, nikah fasid ialah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melakukan pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan. Sedangkan nikah batil ialah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun dari pernikahan, seperti pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran seorang wali, baik wali nasab maupun wali hakim. Selanjutnya, saya akan membahas sebab-sebab pembatalan nikah. Dalam hal ini, sebab-sebab terjadinya pembatalan nikah akan diuraikan melalui perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan fikih yang mana mengatur terkait pembatalan nikah. Yang dimaksud dengan undang-undang perkawinan ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun bab yang menjelaskan tentang pembatalan perkawinan yang tertera tentang batalnya perkawinan, yaitu pasal 22 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana bunyinya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam pasal ini jelas menyatakan bahwa jika diketahui bahwa ada salah satu dari beberapa syarat-syarat dalam pernikahan tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dibatalkan secara hukum. Dan sebab-sebab pembatalan nikah melalui perspektif kompilasi hukum Islam merupakan kegiatan menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, yang merupakan berbagai pendapat dari ulama fikih atau imam mazhab dalam kitab-kitab yang biasa digunakan sebagai rujukan atau referensi oleh para hakim yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pembatalan nikah diatur tentang batalnya perkawinan dengan beberapa pasal, antara lain pasal 70 dalam kompilasi hukum Islam. Perkawinan batal apabila seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi 3 talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sebab-sebab pembatalan nikah menurut fikih. Nah, sebab-sebab pembatalan menurut fikih itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah menurut Hanafiyah. Nah, macam-macam sebab dari pembatalan nikah dari Hanafiyah ini ialah seperti nikah tanpa saksi, nikah kontrak atau temporal, menikah 5 orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi seseorang perempuan dan saudarinya atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Nah, jadi yang kedua yaitu menurut Malikiyah. Sebab dari pembatalan nikah terbagi menjadi 2 dari Malikiyah ini. Yang pertama ialah pernikahan yang disepakati para ahli fikih akan kerusakannya, seperti menikahi salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusuan atau dengan saudara sepersusuan atau ikatan besanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ialah pernikahan yang diperselisihkan para ahli fikih, yaitu pernikahan yang dianggap rusak oleh ulama Malikiyah dan dianggap sah menurut sebagian ahli fikih dengan syarat perselisihannya dianggap berat, seperti pernikahan orang yang sakit. Dalam hal ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga yaitu menurut ulama Syafi'iyah. Pernikahan yang tidak sah tersebut jumlahnya banyak sekali. Nah, yang paling utama ada 9 macam. Antara lain nikah syighar, nikah mut'ah, nikah orang yang sedang berihram, poliandri. Terus setelah itu pernikahan perempuan mu'tadah, nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahnya, nikah seorang muslim dengan perempuan kafir selain dari ahli kitab, seperti penyembah berhala, majusi atau penyembah api, murtaddah atau wanita yang keluar dari agama Islam.
pernikahan dengan perempuan yang suka berpindah-pindah agama, pernikahan muslimah dengan laki-laki kafir, dan pernikahan perempuan murtad. Nah, yang terakhir ialah menurut ulama Hanabilah. Pernikahan yang rusak ada dua macam. Pertama, pernikahan yang tidak sah dari asalnya, dan yang kedua pernikahan sah tanpa adanya syarat. Adapun pernikahan yang tidak sah dari asalnya, yaitu ada 4 akad: nikah syighar, nikah muhallil, nikah mut'ah, dan nikah mu'allaq. Adapun pernikahan sah tanpa adanya syarat, seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah, atau agar sang suami membagi jatah kepada istri tersebut lebih banyak atau lebih sedikit daripada istri-istri yang lainnya, atau jika kedua atau salah satunya mensyaratkan tanpa adanya hubungan intim atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan tentang sebab-sebab pembatalan nikah menurut fikih. Saya Muhammad Yunus dan teman saya Mulyadira Az-Zahra izin untuk mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.